Baik pemirsa, di segmen ini kami akan sampaikan informasi pergerakan pasar tentunya dari Instagram iDirectional terkait dengan pendapatan usaha dari Bursa Efek Indonesia di tahun 2019 dari yang menjadi 1,56 triliun rupiah. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati, ini adalah hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan RUPST tahun 2020 yang diadakan secara online sesuai dengan protokol kesehatan pada Selasa kemarin. Ya, di mana di sepanjang tahun 2019, Bursa Efek Indonesia berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar 1,56 triliun rupiah atau meningkat 12,4% dari pendapatan usaha di tahun 2018. Dan berikut ini adalah beberapa tanggapan dari netizen yang akan kita lihat di kolom komentar. Yang pertama dari Muhizen. Dari manakah asal pendapatan Bursa Efek Indonesia itu sendiri? Apakah seperti sekuritas yang mendapatkan fee dari transaksi jual beli efek yang kita lakukan? Kemudian ada lagi dari Soy Manwar yang mengatakan, apakah Bursa Efek Indonesia bisa IPO? Ini dia. Kemudian dari Gali Suprastio, Bursa Efek Indonesia membagikan dividen atau tidak? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih. Kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan Mas Kefas ini. Halo Mas Kefas. Halo Mas. Ini ada beberapa komentar yang menarik kita cermati begitu dari netizen. Ini adalah hot topic yang ramai diperbincangkan di Instagramnya iDirectional. Ada yang menanyakan bagaimana pendapatan dari Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Kemudian apakah Bursa Efek Indonesia bisa IPO? Kemudian juga apakah Bursa Efek Indonesia membagikan dividen? Silakan tanggapan Anda. Menarik ya. Sebenarnya kalau bisa IPO keren sekali menurut saya ya. Jadi kita bisa tahu nih luar dalamnya Bursa Efek kita seperti apa. Oke. Tapi ngelihat kinerjanya bagus ya, 2019 pendapatannya naik ya. Baik. Ya, salah satunya itu kan pendapatan bisa dari ya transaksi jual beli itu pasti ada bagian fee-nya, kemudian setiap perusahaan-perusahaan yang IPO juga pasti ada fee-nya juga segala macam yang masuk ke kantongnya Bursa Efek sih. Anda melihat akankah ini menjadi cerminan bahwa kinerja dari pasar modal juga akan semakin baik dengan kinerja dari pengelolanya atau dalam artian Bursa Efek Indonesia begitu? Tentu. Kalau pengelolanya bagus, sehat, pasti mereka juga tidak terlalu banyak tekanan untuk membuat kebijakan-kebijakan. Jadi kebijakannya pasti cenderung untuk semakin mendukung para investor sih. Kita ngeliat kan kayak kampanye nabung saham, pasti kan investor retail yang masuk banyak. Dari situ juga pendapatan mereka bisa bertambah juga. Betul, apalagi dengan banyaknya lagi ini perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Betul. Berarti sebenarnya ini bisa menjadi lagi-lagi alternatif pendapatan ya, sumber pendapatan bagi perusahaan begitu. Menurut Anda bagaimana? Oh, untuk pendanaan perusahaan yang IPO ya? Iya. Ya, memang IPO menjadi salah satu sumber pendanaan. Ya, kan di luar kita bisa melihat kalau nggak IPO atau menerbitkan surat utang, either dia kredit, pinjam ke bank, atau menerbitkan obligasi. Kalau obligasi mungkin penawarannya terbatas ya, nggak terlalu bisa mass market seperti kalau di IPO. Kalau perbankan mengajukan kredit juga jadi ada beban keuangan. Ya, salah satu alternatif yang memang murah dan bisa mendapatkan banyak kas dalam waktu cepat ya IPO sih. Baik, dengan kondisi COVID-19 begitu yang masih terjadi di Indonesia, apa yang Anda bisa cermati begitu? Strategi apa sih yang perlu dikeluarkan juga oleh pengelola pasar modal begitu, otoritas pasar modal? Anda melihat untuk Bursa Efek Indonesia seperti apa begitu? Apakah ini dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah dilakukan juga ketat, kemudian tidak ada lagi tatap langsung begitu dalam artian pertemuan fisik begitu, lebih kepada tatap muka secara online yang sudah dilakukan sejauh ini? Saya rasa sih mata kita cukup cepat sih untuk beradaptasi ya dengan kebijakan-kebijakan jam trading dikurangin, kemudian ada trading halt segala macam, dan kita sekarang juga para trader, para investor juga sudah biasa untuk menerapkan hal itu. Yang trading juga biasa tutup jam 4, tutup sekarang tutup jam 3. Jadi saya melihat sih masa kita cukup cepat sih beradaptasinya. Jadi menurut saya sih kedepannya juga nggak ada masalah sih harusnya. Oke, berarti akan semakin baik tentunya untuk pasar modal Indonesia di tahun 2020 ini begitu ya. Kita akan cermati langsung ada beberapa tadi sektor yang Anda katakan, ada Telkom, kemudian dari consumer dan juga media. Kalau kita bedah satu persatu ini, Mas Kemas, kira-kira emiten-emiten di dalamnya apa saja yang bisa Anda rekomendasikan? Karena Anda seorang investor tentunya lebih kepada menengah panjang ini jangkauannya. Oke. Untuk sektor pertama tadi apa? Media ya. Media ya kita melihat kan dengan banyaknya WFH segala macam, menurut saya sektor media dan produksi konten itu menarik sekali untuk jangka panjang. Dan ya saham-sahamnya seperti kita tahu ada beberapa saham media yang masih di bursa seperti MNC,
kemudian SMA, ada FIFA. Cuma menurut saya yang layak disoroti itu ada MNCN sama SMA. Itu menurut saya punya kinerja keuangan yang bagus, prospeknya juga masih ada sih menurut saya. Oke, kalau kita mau ngambil posisi beli dengan kondisi seperti saat ini indeks yang sedang menghijau, apakah current price atau kita menunggu posisi di bawah dalam artian buy on weakness, Mas Kefas? Kalau kita lihat ke harga sekarang sih sebenarnya menurut saya dua emiten ini, SMA dan MNCN ini relatif udah murah sih secara valuasinya. Jadi mungkin bisa mulai masuk sih. Baik, MNCN kemudian SCMA bisa menjadi pilihan investasi, current price itu berarti bisa kita boleh masuk ya? Boleh? Baik, untuk investasi berapa lama kalau kita bicara mengenai menengah panjang? Akhir tahun saja begitu atau lebih panjang lagi? Untuk masa depan kita memang nggak terlalu tahu ya antisipasinya apa. Tapi menurut saya dalam jangka waktu 1-3 ini sih menurut saya masih oke sih. Oke, 3 baik. tahun lah. Baik, berikutnya ada Telco yang juga Anda sarankan. Apakah Telkom masih menjadi jagoan utamanya begitu? Untuk sektor telekomunikasi, kalau yang provider memang TLKM udah paling kinerja keuangannya paling solid lah boleh dibilang. Tapi kan ini barusan mengeluarkan dividen ya, habis comeback juga. Jadi harga sahamnya cukup tertekan, mungkin akan mengalami koreksi. Tapi kalau koreksi ya kita bisa cicil masuk sih, karena Telkom menurut saya masih sehat dan cukup diuntungkan sih di tengah pandemi ini. Baik, bagaimana secara fundamental? Meskipun kalau kita lihat secara teknikal dalam 3 bulan terakhir tuh cenderung sideways pergerakannya. Iya, cenderung sideways ya, tapi sempat sudah mengalami penurunan yang cukup dalam. Jadi sideways ini kan kita lagi lihat wait and see juga. Sempat naik karena pembagian dividen, sekarang lagi koreksi wajar aja sih. Oke, koreksi wajar setelah pembagian dividen, mereka bernapas dulu untuk mengambil keuntungan begitu ya Mas Kefas. Iya. Baik, kita masih ada satu segmen terakhir Mas Kefas. Kita akan segera kembali sesaat lagi.